Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan dan beribu-ribu limpahan bagi rahmatnya bagi kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabat maupun para sahabatnya. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Haryanto dari kelas R6A yang bernomor NPM 2020-21-5078. Di sini saya ingin menjabarkan pemahaman saya mengenai pengertian pada mata kuliah akhlak dan etika. Tetapi sebelum itu, yang saya hormati selaku dosen dari mata kuliah ini yaitu Bapak Asad MPD dan para teman-teman juga yang saya hormati dan saya cintai semua. Baik, mungkin akan saya mulai menjabarkan sedikit dari pemahaman saya, yaitu yang pertama ada pengertian akhlak. Pengertian akhlak adalah akhlak itu jika dirujuk dalam KBBI dapat diartikan sebagai budi pekerti ataupun sebagai tingkah laku. Dan ada pula dari Arab itu sendiri. Akhlak berasal dari bahasa Arab itu sendiri, yakni yang berarti khuluq. Akhlak sendiri juga dalam Islam erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang maupun sifat seseorang. Tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan akhlak yang kita miliki atau yang kita punyai. Dari sebab itu, arti akhlak sudah melekat dalam diri seseorang yang mana termasuk sifat dan watak. Karena itulah kalian tentu cukup familiar mendengar kalimat kepribadian seseorang merupakan cerminan akhlak dari mereka. Dalam Islam dikenal dua macam akhlak, yakni akhlak yang terpuji dan tercela, dan juga ada akhlak mau mudah dan juga akhlak mudah, yaitu akhlak yang terpuji dan tercela dan sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari akhlak mulia yang dimiliki seseorang dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan akhlakul karimah, di mana arti akhlak tersebut adalah akhlak terpuji yang hendaknya dimiliki setiap kaum muslimin. Akhlak pun juga bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada akhlak mahmudah yang tadi saya katakan ya, walaupun agak belibet, maaf ya. Yaitu akhlak tersebut adalah akhlak yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terpuji. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu kebalikannya, yaitu akhlak yang memiliki sifat yang bisa dibilang tolak belakang, yaitu sifat buruk atau sifat tercela ya yang dipunyai orang tersebut. Dan ada juga nih salah satu firman yang mengenai akhlak ini yang telah Allah tetapkan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah, yang kedua nih, kita masuk ke materi kedua, yaitu ada adab dan etika dalam Islam. Pada dasarnya ini tuh sebenarnya sedikit sama atau bahkan bisa dibilang sama ya, karena menyangkut dengan akhlak juga.
yaitu yang hanya membedakannya ialah pada sisi moralnya saja, dan lebih ke arah sifat serta perilaku yang menunjukkan kesantunan, kesopanan, serta budi pekerti dari seorang agar diharapkan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, keteladanan sifat-sifat Rasulullah yang penuh dengan keutamaan menjadi kunci keberhasilan umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia hingga akhirat, seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang fatonah Rasulullah yang harus dijadikan keteladanan umat manusia, ditambah sifat-sifat utama lainnya yang ada pada diri Rasulullah, seperti sifat ikhlas, ada sabar, ada qanaah, dan sajaah, yang merupakan sifat-sifat sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya dibutuhkan percontohan dari manusia yang sempurna, yakni keteladanan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar semakin sempurna diri kita dalam berakhlak dan beradab terhadap orang lain. Kayak contohnya dari akhlak itu kita bisa dilihat seberapa dihargainya kita dan seberapa tidak dihargainya kita, itu bisa melalui akhlak. Kalau kita baik terhadap orang, kita berbuat sesama, kita berbuat yang bisa dibilang menguntungkan si orang itu atau menguntungkan bahkan kedua belah pihak, itu kita akan dianggap sebagai memiliki akhlak yang baik. Tapi ya ada yang mengecap sebelah mata ya, banyak dari akhlak kita menjadi baik kadang salah, kadang menjadi buruk juga. Apalagi ya itulah cerminan akhlak dari seorang ya, yang saya mungkin bisa berikan sedikit contoh dari pengertian akhlak. Nah, kita lanjutkan ya. Dalam belajar kita juga harus memiliki etika yang bagus, beberapa tata cara yang bagus dalam belajar. Nih, yang pertama ada meluruskan niat ikhlas untuk belajar mencari ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada membaca doa sebelum memulai belajar. Itu penting tuh, doa adalah jembatan untuk kita bisa diberkahi apa yang kita lakukan ya, karena kita butuh ridho Allah dalam setiap langkah, dalam setiap menjalankan apapun yang kita ingin lakukan. Jadi kita wajib membaca doa sebelum memulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memahami segala sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga ada mendengarkan penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan kecuali diperbolehkan. Saat ingin keluar kelas juga mintalah izin kepada guru, atau ibaratkan kita dalam bahasa istilah Jawanya itu sopan. Sopan sebenarnya bukan bahasa Jawa ya, tapi ya monggo gitu, monggo izin ya. Yang terakhir ada menjaga ketentraman dan kebersihan lingkungan. Ya, itu salah satu dari sedikit gambaran yang bisa mencerminkan iman juga ya, dan juga pasti etika dari seorang itu bisa dilihat dari tata kerapihan atau bersihnya suatu orang ya kan, atau suatu tempat yang bisa mencerminkan akhlak, adab beserta etikanya. Yang berikutnya ada etika berbangsa dan bernegara. Nih materi berikutnya, kita masuk ke etika yang sudah mencakup bukan untuk diri kita lagi dan ataupun orang sekitar ya, tapi ini mencakup satu negara dan satu bangsa. Ini saya jelaskan ya. Pada dasarnya etika itu perlu diterapkan di semua aspek, baik itu suatu tempat ataupun negara sekalipun. Mengapa demikian? Karena tanpa etika, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dan bijaksana ya, terutama bagi umat muslim, maka sangat penting untuk memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, khususnya bagi seorang muslim.
Ajaran yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki misi profetis untuk menyempurnakan akhlak mulia dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, agar negara tersebut bisa berpegang teguh akan suatu kerukunan dan juga kedamaian seperti dalam pedoman Islam bagi rakyatnya yang selalu cinta damai dan sentosa. Seperti dari salah satu firman yang Allah tetapkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan mereka yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berselisih mengenai sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, itulah yang terbaik dan penyelesaian yang tepat." Quran sekali lagi itu dikutip dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu pengertian musyawarah. Nah, ini udah mencerminkan suatu organisasi, bahkan musyawarah tuh pengambilan keputusan di suatu organisasi ataupun lembaga-lembaga di antara perkumpulan masyarakat yang ada. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Adapun prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan semua pendapat tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas. Kemudian mengambil pendapat yang terkuat dari segi argumentasi. Setelah dibandingkan antara kedua pendapat, bukan mengambil suara terbanyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan tentang demokrasi. Namun Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi beberapa hal, yakni saling mengenal atau ta'aruf, yang kedua ada musyawarah atau syura, yang kemudian ada kerjasama atau ta'awun, yang berikutnya ada menguntungkan bagi masyarakat atau maslahah, dan yang terakhir keadilan atau adil, yang maha adil atau yang maha adil. Yang sering kedengar kan ada di Asmaul Husna itu. Ya, umat Islam harus bersikap demokratis karena sikap ini juga dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sikap ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ada sedikit yang nyantol ya di dalam pendengar kalian ya, di telinga kalian, dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sisi akhlak, etika maupun adab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi atau penjabaran ini sedikitnya. Maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata saya ataupun yang disengaja, kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja, baik meliputi semua elemen atau unsur-unsur atau materi yang dibawakan. Saya mengucapkan beribu-ribu mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.